أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين أما بعد. Suara aman semuanya? Suara aman ya? Oke, teman-teman. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah, ditambah umur oleh Allah hingga masih bisa belajar bareng, terus mematangkan ruhiyah spiritual kita, terus menyempurnakan kekurangan-kekurangan diri kita, dan mudah-mudahan kita diperkenankan oleh Allah sampai akhir yang sebagaimana para ahli ma'rifah. Maaf. Amin. Tapi jangan amin doang ya. Ya, amin doang aja. Oke, yang minggu lalu kalau tidak salah kita bahas tentang apa ya? Ya, betul. Ya, yang sejati. Nah, jadi dalam beragama itu kadang kita ini diuju ya, kadang sih kalau dilihat secara ilmiah itu dogma-dogma yang di apa namanya lancarkan oleh tekstual-tekstual kitab suci itu tidak sedikit dari penganut agama kita, bahkan agama apapun itu lebih kepada tekstualnya itu saja, dan itu diyakini sudah facing, diyakini sudah benaran yang uh, kesejati yang sejati, tidak sedikit seperti itu. Tapi ya terserahlah, itu sebuah proses. Tapi bagi orang-orang yang oleh Allah dibimbing lebih tinggi, lebih dalam, insya Allah tidak akan seperti itu. Ya, jadi nanti kebenaran hakiki, kebahagiaan yang hakiki, kegembiraan hakiki dalam bingkai ketenangan, kedamaian, ketentraman itu semuanya langsung bisa dirasakan, langsung bisa dialami, langsung bisa disadari. Ya. Sehingga orang-orang tersebut akan berbicara berdasar kitab atau fakta apa yang dia telah alami. Kitab atau fakta apa, pengalaman apa, peristiwa apa, kejadian apa yang benar-benar dia sudah alami. Tuh, teman-teman. Oke. Yang lalu kita sampaikan bahwa
orang Islam manapun, siapapun, atau mungkin dalam kajian saya ya, bahkan semua agama lah ya, yang dalam dirinya itu masih sering-sering dominasi sifat dan sikap yang negatif, itu tentunya tanda real bahwa dia belum mendapat kebahagiaan sejati, ketenangan sejati, kegembiraan sejati yang berbingkai dalam ketenangan, kedamaian, ketentraman, kejenjeman. Kan begitu. Nah, itu kita Ya. bisa lihat. Jadi jangan, mohon maaf nih, jangan hanya ngurusin sholat, gitu. Jangan hanya ngurusin sholat yang wajib, yang sunnah, puasa, haji, umroh. Itu ya deh, nggak usah diomong deh ya. Sudah dari kecil kita pelajari secara laku syariat fikihnya. Yang kita maksud bukan itu. Karena semua ajaran dalam agama ending-endingnya kan untuk bersihin hati dan pikiran, jiwa, ruh. Setelah hati pikiran bersih, ya, jiwa ini bersih, ruh menjadi dewasa, kuat hubungannya dengan Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, pada saat itulah yang negatif-negatif ini sudah secara otomatis semua sifat dan sikap yang negatif pasti step by step akan diminimalisir oleh Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Qayyum. Teman-teman lihat di diri teman-teman sendiri, harus sudah berlatih sensitif. Iya ya, dulu dikit-dikit kurang apa, gampang marah, gampang ngambek, gampang jengkel, gampang dongkol, gampang-gampang yang begitu-begitu. Ya sekarang alhamdulillah lah, sudah nggak keterlaluan banget. Itu berarti lumayan. Ya tapi duduknya jangan di lumayan-lumayan terus dong, harus yang jauh lebih sempurna, kan begitu dah. Lumayan-lumayan terus berarti puas dengan nilai 6, 7 begitu. Ya paling tidak bahasa tandanya sampai nilai 8, 9, syukur 9, sekian. Syukur 10. 10 itu para nabi dan rasul tentunya. Seperti itu. Oleh karena itu, teman-teman, cara Allah, cara Al-Hayyu Al-Qayyum, cara pemilik nama 99 Asmaul Husna untuk memberikan kebahagiaan sejati, ketenangan sejati, ketentraman sejati, kedamaian sejati yang berbingkai dalam keberkahan dohir batin. Pertama langkahnya tadi apa? Step by step yang negatif diminimalisir. Ya, diminimalisir sekali. Setelah itu bersamaan dengan itu yang negatif diminimalisir, berarti yang kuat ganti yang positif. Begitu dah. Ngerti maksud saya? Kan dua sifat ini nggak mungkin berjalan bebarengan toh. Nggak mungkin. Ya, ketika dominasi yang kotor-kotor itu masih ada pada jiwa kita, ketika dominasi sifat dan sikap yang kotor-kotor ini masih ada pada diri kita, jiwa kita, zahir batin kita, ya otomatis penderitaan jiwa kita, hati pikir kita, rasa dan akal pikiran kita, penderitaannya masih sangat tinggi. Oke, sakitnya masih sangat tinggi. Pilunya masih sangat tinggi. Walaupun apapun deh stratanya. Walaupun kayak apapun lah tingkat status ekonominya. Walaupun kayak apapun lah tingkat kecerdasannya. Dan seterusnya. Ini urusannya dengan kematangan ruhiyah, kematangan jiwa. Ya, rasa ruhiyah ilahiyah, kesadaran ruhiyah ilahiyah. Nah, karena itu biasanya cara Allah yang negatif dikurangin dulu, diminimalisir.
Bersamaan itu, karena tingkat kefahaman ilmu ketuhanannya tinggi, kan memberi nur itu, ketika seseorang fahamnya tentang Al-Hayyu Al-Qayyum semakin tinggi, bersamaan itu kan ada nurnya itu. Nur yang berefek pada hati, pikir, jiwa, ruh. Sehingga semakin dewasa cara melihat pikiran. Oke, cara mengerti, cara memahami, cara menjiwai, cara merasa. Nah, ilmu ketuhanan punya peran. Kemudian dilengkapi, dikasih zikir oleh Al-Quran, oleh hadis, oleh Allah. Dikasih zikir. Ya, dalam bahasa Islam zikir. Dalam agama lain mungkin punya ratusan atau ribuan istilah lain yang substansinya bisa jadi sama. Kita nggak boleh ego. Untuk apa jadi orang ego-ego banget? Emang seneng tak kalau yang masuk surga hanya kita doang? Yang lain neraka semua gitu? Itu berarti hatimu jelek ya. Iya, dah. Oke. Ya. Saya ulangi lagi. Jadi yang negatif-negatif diminimalisir seminim-minimnya oleh Allah, bersamaan itu ditumbuh kembangkan, dibikin kuat oleh Allah sifat dan sikap lawan yang negatif. Nah, sifat dan sikap yang menjadi lawan dari sifat dan sikap yang negatif. Itu teman-teman. Dibikin kuat oleh Allah. Pelan-pelan, 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 pelan-pelan begitu. Kenapa? Ilmu ketuhanannya sudah jalan, reaksi dengan bagus, zikir sudah mulai tertanam dengan istiqomah. Dia punya kerja, efek dalam sistem diri zahir batin, jiwa, hati, pikir dengan bagus. Nah, di situ akan bekerja. Maka ya susah kalau ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana biar saya jadi orang yang tidak banyak sifat negatifnya, laku negatifnya, sementara dia pelit sekali zikir, ya itu susah sekali. Karena ini rangkaian sistem ilmu ketuhanan ya harus jalan. Zikir yang istiqomah harus jalan. Baik zikir khusus maupun zikir umum. Gitu loh prosesnya teman-teman. Nah ini harus dilihat di diri kita. Harus dilihat dalam diri kita. Nah, tanda-tanda orang yang benar-benar sudah mendapat kebahagiaan yang sejati dari Al-Hayyu Al-Qayyum, dari pemilik nama Allah, dari Sang Maha Hidup yang meliputi diri setiap makhluk. Oke, tanda-tanda terbesarnya adalah, teman-teman harus tahu, kalau nggak tahu ya ribet urusannya. Ya, yang pertama akan dimunculkan, akan ditanamkan, akan dibuat orang itu oleh Allah menjadi orang yang ikhlas. Apa tadi? Yang pertama? Ikhlas. Ya, ikhlas. Oke. Jadi ciri-ciri orang yang benar-benar sudah diberi kebahagiaan sejati, ketenangan sejati, kegembiraan sejati yang berbingkai kedamaian, ketentraman, keberkahan dan seterusnya. Ciri pertama adalah dia oleh Allah diberi rahmat, fadl, nikmat, izin, efek dari ilmu ketuhanan, zikir khusus umumnya berefek pada pembersihan jiwa, hati, pikir, jiwa dan ruhnya, zahir batinnya tentunya. Saat itulah ditanamkan kebiasaan laku ikhlas. Nomor satu ini, ikhlas ini paling tinggi. Karena sifat dan sikap apapun bentuknya, tanpa ikhlas, dada. Tahu dada ya? Tahu dada semuanya? Iya. Sifat dan sikap apapun, aktivitas dan atau amal apapun,
Kalau sang pelaku tidak ikhlas, dada. Tahu maksud saya dada ya? Ya. Iya, hanya tampilan dohirnya doang yang keren, yang capek, yang keringetan, yang kelihatannya taat, tapi dalamnya busuk. Ibarat buah tuh, luarnya luar biasa menariknya. Begitu dibuka, dalamnya busuk. Punya sering pengalaman begitu nggak? Pernah Iya, nggak? Pernah nggak? pernah. Buah, luarnya itu Nah, benar-benar Masya Allah, jambu. mantep banget. Begitu, dalamnya Masya Allah busuk. Nggak cukup busuk, bahkan ada Ulat. uletnya. Ya. Pengalaman begitu? Ya, Pengalaman. Kalau saya sering ya. sering. Mungkin karena kelaparan, jambu kelihatannya luarnya bagus, langsung nggak pakai pisau, langsung ternyata busuk. Bahkan ada Ulatnya. Itulah ibarat aktivitas apapun, sebaik apapun, amal apapun, sebaik apapun, ketika tidak ikhlas, itu hanya kelihatan baik tampilan dohirnya, hanya kelihatan sempurna tampilan dohirnya, hanya kelihatan taat tampilan dohirnya, tapi dalamnya di mata Allah adalah busuk. Dalamnya di mata Allah ya busuk. Busuk ini bahasa metafora saja. Dalam konteks secara hakikat belum diterima. Tapi ya jangan galak-galak karena kita semua ngalamin dari yang busuk, Bu. Busuk. Nanti sok suci nanti nyalain orang aja. Ya. Jangan. Karena busuk itu sendiri kita jadi ngerti. Oh, kalau kayak dulu begitu polanya, bentuknya, prakteknya, ternyata itu bagian dari amaliyah atau aktivitas yang belum ikhlas. Kalau belum ikhlas, berarti dalamnya busuk dong. Berarti belum diterima oleh Allah dong. Berarti belum mampu, belum bisa menjadi alat pembersih jiwa. Belum bisa menjadi alat, sarana, metode pembersih zahir dan jiwa kita, alam kesucian rasa dan akal pikir kesadaran kita. Gitu dah. Bisa dimengerti? Iya. Nah, maka ikhlas ini wah luar biasa. Wis nggak usah ngomong apapun dalam agama. Kalau ini belum benar. Kenapa? Karena semua sifat dan sikap baik apapun kalau tidak dalam bingkai pondasi keikhlasan, maaf, kropos, maaf, busuk dalamnya, maaf, iya, belum atau bahkan tidak diterima oleh Allah. Maaf, belum bisa menjadi pembersih jiwa kita. Maaf, akan menghantarkan ke nerakanya Allah. Kalau terusin. Kalau proses ya namanya proses potongan kita butuh proses semua, kan begitu tak? Ya, jujur-jujuran aja, nggak usah ditutup-tutupi. Nah, seperti itu. Lah, permasalahannya kita buka kembali, ikhlas itu apa? Nah, teman-teman harus mengingat ulang, ikhlas dalam pandangan kajian kita. Sebagaimana ikhlas dalam pandangan kajian para ahli ma'rifat. Sedikit berbeda dengan ikhlas dalam pandangan fikih dan umumnya orang. Lah ini yang harus diamalkan oleh kita. Kalau hanya mulut doang yang ngomong ibadah apapun lillahi ta'ala, ternyata mulut doang yang lillah, hatinya tetap busuk. Maksudnya tetap busuk itu hatinya, faktanya tetap nggak lurus pada Allah. Gitu loh teman-teman.
Nah, dah. Sekarang saya tanya ulang untuk mengingat pelajaran yang lampau. Termasuk pinter apa setengah apa tidak ya. Ikhlas itu apa? Coba. Hah? Ikhlas itu apa ikhlas? Ternyata nggak pinter semua juga ini. Iya, ternyata udah nggak ngerti. Iya. Ayo, siapa yang mewakili? Iya, Ikhlas iya. itu apa? Iya, kelihatan Bedanya memang rasa. bedanya orang tawaduk dan tidak pinter itu susah, ya. Iya. Ini tawaduk semua, Ustaz. Iya, ya, oke. Mal farqu bainal al ikhlas, ya, apa namanya? Apa itu ikhlas? Ayo silakan. Ayo, siapa yang ingat? Silakan. Pak Ustadz, ingat Ya, kami Merasa. bilang mohon maaf karena proses. ya. Ikhlas itu adalah seseorang saat beramal atau melakukan apapun selama 24 jam, hati, Mhm. pikiran, rasa itu didudukan hanya apa namanya kebaikan itu adalah itu miliknya Allah, jadi nikmatnya Allah, semuanya Allah gitu. Terus ya Iya. udah ini semuanya gitu Pak Ustadz. Itu aja sih Pak Ustadz. Oke, rasa doang apa rasa yang disadari? Rasa yang disadari. Tadi Bu Asri rasa, yang saya tanya rasa doang, kerja hati doang, apa kesadaran, substansi yang lebih dalam lagi? Rasa dan sadar. Bu Asri? Ya, Kerja hati, kesadaran, rasa semua satu paket Pak Ustadz. ya rasa dan kesadaran. Kesadaran. Disandarkan, dirasa, disadari bahwa setiap perbuatan kita yang baik terutama ya, bahkan nanti yang nggak baik pun, kalau ahli makrifat yang nggak baik pun disandarin ke Allah, berarti dia kodok yang takdir yang tidak baik, yang dia tidak akan kuasa ketika itu terjadi. Tapi jangan nanti kedengaran orang disalahin, kita repot ya. Ya, jadi saya benar Bu Asri sudah benar. Jadi kalau Bu Asri pinter, yang lain insya Allah ikut pinter lah ya. Ya, tawaduk. Yang pintar Pak Ya, Ustadz. oke ya. Baru better. Ya, ya, oke dah. Tolong dicatat ya. Tapi kalau sudah jadi ilmu laku nggak akan lupa. Lupa itu karena ilmu kita ini masih menjadi tekstual pemahaman. Tapi kalau udah jadi laku, tinggal lihat apa yang ada di dalam hati. Ya, sudah benar Bu Asri tadi, walaupun kurang dikit ya di kesadaran tadi. Jadi ikhlas indal arifin, ikhlas menurut para orang-orang yang sudah kenal Allah ya, adalah dia mendudukkan rasa. Jadi rasanya itu eksis, on. Oke, rasa ruhiyah ilahiyahnya. Kesadarannya eksis on. Eksis on tentang apa? Eksis on, aktif, bahwa setiap perbuatan baik, apapun bentuknya, 24 jam, yang mahdoh atau ghairu mahdoh, yang wajib, yang sunnah, dan seterusnya. Semuanya, itu istilah-istilah aja. Intinya 24 jam. Itu dirosot dan disadari sebetulnya kirimannya Al-Hayyu Al-Qayyum. Sebetulnya perbuatan yang dibuat oleh Al-Hayyu Al-Qayyum untuk hamba. Begitu sudah terjadi perbuatan itu, baik perbuatan baik itu secara sempurna, namanya perbuatan baik yang sempurna itu namanya nikmat. Namanya nikmat ruhiyah. Kalau makan, minum, rumah, mobil, jabatan, anak, istri, nikmat zahir yang bisa dipegang-pegang. Oke. Tapi kalau semua kebaikan dengan duduknya hati, pikir, rasa sadar yang disandarkan kepada sumber pemilik sejatinya, nah itulah namanya nikmat ruhiyah. Bisa dimengerti? Semuanya bisa dimengerti? Iya, Pak Ustaz. Nah, ketika sang diri hamba, alam rosonya, nyandar ke Al-Hayyu Al-Qayyum, sadarannya nyandar ke Al-Hayyu Al-Qayyum,
Dalam bahasa lain, ketika sang diri hamba alam rasa sadarnya ngadep ke Al-Hayyu Al-Qayyum. Oke? Hudur, hadir ke Al-Hayyu Al-Qayyum. Khusyuk ke Al-Hayyu Al-Qayyum. Melihat ke Al-Hayyu Al-Qayyum. Ketemu Al-Hayyu Al-Qayyum lewat ketajaman rasa sadar tadi. Dan dirinya tidak dilihat sebagai sumber dari perlakuan itu, aktivitas itu, amal itu. Karena sang diri duduk sujud tasbih menikmati, menghayati, menjiwai lazatnya nikmat yang dikirim oleh Al-Hayyu Al-Qayyum pada diri kehambaan berupa nikmat ruhiyah tersebut. Maka dirinya orang yang ikhlas kelihatan sebagai pelaku baik apa tidak dalam alam dirinya sendiri? Tidak. Yang kelihatan dalam alam dirinya ya hanya Al-Hayyu Al-Qayyum. Dirinya silem, lebur pada keahatannya, ketunggalannya, keesaannya Al-Hayyu Al-Qayyum yang meliputi diri kehambaan dan setiap makhluknya. Kalau duduknya sudah seperti ini, inilah ikhlas indal arifin. Nah, kalau duduknya seperti ini, bisa nggak hati pikir punya rasa dan keinginan biar dipuji? Tidak ada. Kalau duduknya seperti ini, hati pikir melihat sesuatu selain Allah apapun bentuknya? Melihat apa tidak? Melihat. Saya ulangi lagi. Ketika hati pikir seperti itu tadi, rasanya melihat ke sumber sejati yang ngirimin perbuatan baik sebagai nikmat ruhiyah dan juga mungkin nikmat dhahiriyah seperti itu secara sempurna. Hati pikir kan tidak pengen dipuji toh? Ya. Sudah lewat itu. Juga tidak pengen dihormati toh? Ya. Melihat pahala apa tidak? Melihat pahala? Tidak. Melihat apapun selain Allah? Tidak. Yang ada hanya kesempurnaan, ketundukan dan pensucian hamba kepada Tuhannya. Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini duduk seperti ini, praktek seperti ini, kalau sudah sempurna, ini luar biasa teman-teman. Ini yang dicari oleh miliaran anak manusia di dunia sebetulnya, duduk ruhiyah yang seperti ini. Disinilah nanti sumber dari semua sifat dan sikap yang baik. Oke, disinilah nanti sumber dari semua keberkahan. Disinilah nanti sumber dari semua apa saja hal yang bersifat masalah kebaikan. Ternyata kuncinya di keikhlasan. Oke, karena itu keikhlasan adalah relatif menjadi puncak dari ajaran agama kita. Bahkan agama yang lain dengan istilah yang berbeda, cuma bahasa kita namanya ketulusan. Tapi kalau Arifin membuat pola praktek yang detail seperti tadi. Oke, hati pikir lurus, benar. Merasakan, menyadari tentang Al-Hayyu Al-Qayyumnya, sehingga dirinya silem di samudra keahatannya Al-Hayyu Al-Qayyum. Ibarat alam semesta ini kumpulan dari atom-atom. Ada yang gumpal jadi manusia, ada yang gumpal jadi hewan, tumbuhan, batu, dan seterusnya. Nah, kita ini hanya bagian setitik atom dari pergerakan triliunan atom di alam semesta. Dirimu duduknya di situ.
Karena tidak ada satu atom pun yang tidak dalam penguasaan, peliputan, pemeliharaan Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Qayyum. Dah, sudah tahu nih duduknya ikhlas semuanya? Insya Allah sudah. Nah, dah. Kalau sudah tahu, dari sekarang, ayo dimaksimalkan laku ikhlasnya. Bukan sekedar dalam sholatnya doang, tapi semua aktivitas 24 jam. Clear? Mengerti ini? Paham semuanya? Paham. Ya dah. Ini ikhlas. Pertanyaan saya berikutnya. Saat sang hamba ikhlas, kan hati, pikir, rasa, kesadaran tidak ada lain selain merasakan, menyadari tentang Al-Hayyu Al-Qayyum tah? Ya. Yang begitu namanya bersih apa tidak? Bersih. Maka ikhlas disebut kemurnian, kebersihan, jernih apanya yang dimaksud? Jernih fakta alam rasa sadarnya, jernihnya fakta alam jiwa dan ruhnya, hati pikirnya tentang tidak ada apapun selain duduknya pada Al-Hayyu Al-Qayyum. Bisa dimengerti ini? Alhamdulillah. Bisa dimengerti ini? Bisa. Praktek jernih seperti ini, praktek bersih seperti ini, praktek suci seperti ini zikirnya sempurna apa tidak ini? Sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Karena tidak mendapatkan buah zikir. Kenapa dikatakan sempurna? Lihat hatimu sendiri. Karena sudah terus ikhlas. Karena memang tidak ada selain Allah itu yang dilihat. Yang dilihat kan hanya yang sang pencipta doang toh. Bahkan dirinya pun nggak dilihat. Karena dirinya ikut silem di samudra keahatannya Al-Hayyu Al-Qayyum. Lewat rasa ruhiyahnya dan kesadaran ruhiyahnya. Itu makna kesempurnaannya. Bisa dimengerti ini? Ya, alhamdulillah, insya Allah. Ya. Pertanyaan berikutnya. Saat sudah jernih, bersih seperti itu, sempurna seperti itu, dalam setiap laku baiknya, af'al baiknya, amal baiknya, amal solehnya, perbuatan baiknya, saat keadaan jiwa, ruh, hati, pikir seperti itu, dia secara ruhiyah melihat Allah apa tidak? Melihat Allah. Ya. Pengertian melihat Allah itu maksudnya lewat kesucian rasa ruhiyah, lewat kesucian kesadaran ruhi. Dan ini nggak mungkin bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar bukan atau tidak pengamal ikhlas. Karena ini bukan teori, tapi laku. Praktek. Ini bukan apalan dan pemahaman doang, bukan. Tapi realita laku. Praktek real dalam totalitas alam jiwanya dan pikirnya. Kalau sempurna duduknya hati pikir keikhlasannya seperti ini, berarti sang jiwa sama sang roh jadi tajam sekali toh? Iya. Nah, tajam lewat rasanya dan kesadarannya tadi loh. Iya. Ketajaman inilah namanya ihsan. Ihsan. Berarti?
Ya, ya, ya. Ihsan. Jadi ihsan itu anta budallah ka'annaka tarah. Kamu berbuat baik apapun, beramal baik apapun, berarti namanya ibadah 24 jam. Ada yang wajib, sunnah, dan seterusnya. Saat melakukan perbuatan baik itu tadi, alam jiwamu jernih, alam pikirmu jernih, sehingga wujudnya rasa yang dalam yang jernih, kesadaran dalam yang jernih, benar-benar ngadep ke Allah. Itulah namanya ihsan. Ihsan. Sang roh, sang jiwa, dan sang roh kedua-duanya bersama-sama, bahkan diikuti dengan sang zahir. Sang zahir ngikuti sang jiwa ngikuti sang roh, ngelihat ke apa? Kholiknya, ketuhannya lewat sempurnanya rasa dan kesadaran tadi. Itu namanya Ihsan. 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 Hadisnya ihsan itu ketika kamu berbuat baik, ketika kamu ibadah 24 jam dan duduknya hati pikirmu, rasa sadarmu sudah sampai titik kejernihan hati pikir. Tak itu apa sih? Pasti teman-teman paham yang saya maksud ya. Iya, sudah tak ke Allah. Itu bahasanya melihat Allah. Allah. Anta budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadah, sungguh hati pikirmu yang sempurna seperti itu tadi, benar-benar dengan kesempurnaan rasa yang suci, kesadaran yang suci tadi. Itulah ihsan. Bisa dimengerti? Dan ini tertinggi dalam agama. Ini tertinggi dalam agama. Ini tertinggi dalam agama. Pertanyaannya, mungkinkah ihsan tanpa ikhlas? Tidak mungkin. Agak pinter, agak tapi ya. Lumayan lah. Iya, karena tinggal nyimpulin ya kan. Kalau tinggal nyimpulinnya nggak cerdas ya, kebangetan ya. Ya, oke. Pertanyaannya, mungkinkah ihsan tanpa ikhlas? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Ngomong kok. Oke. Atau sebaliknya, kalau pertanyaannya kita buat secara berbalik. Bisa tak orang tidak duduk pada keikhlasan yang sejati bisa melihat Al-Hayyu Al-Qayyum? Tidak bisa. Bagaimana caranya? Keluar keringat doang. Tahu keluar keringat ya? Capek doang. Tahajud 3 jam dapatnya keringet. Tapi nggak apa-apa, itu proses semua orang ngalami. Sodakohnya sih banyak, tapi keluar keringet doang. Tapi lumayan daripada medit. Daripada nggak keluar keringet. Iya, oke. Silahkan melihat masa lampau masing-masing. Nanti kalau sudah diberi paham akan tertawa sendiri lu. Kok begitu saya? Loh, seperti itu. Oke, bisa dimengerti ini? Insya Allah bisa. Pertanyaan saya berikutnya. Saat duduk ikhlas dengan benar, saat praktek ikhlas dengan benar, apa yang ada dalam jiwa dan ruh kita, dalam rasa dan kesadaran kita? Apa yang ada? Apa yang ada? Ini kembali nggak pinter lagi ini ya. Lagi dicerna kalimat Ustaz. Iya, oke, saya ulangi lagi. Hayu al-Qayyum Ustaz. Kalimatnya saya ulangi lagi. Oke. Ketika ikhlasnya benar, sempurna. Suaranya nih kurang bagus. Ya, ikhlasnya benar,
sempurna, Hmm. apa yang ada di dalamnya itu? Allah. Apa yang ada di dalam relung kesucian rasa dan kesadaran itu apa? Ihsan itu, Ustaz. Dan akhir qayyum. Ya, ihsan sudah tadi, ya kan? Iya, di situ ada Zikir. zikir, ya apa tidak? Iya. Kan ihsan udah saya tanya tadi, ya kan? Biar teman-teman tahu ilmu tingkat dalam ini, ya. Ini ilmu tingkat dalam. Laku, kalau nggak laku nggak bisa ngomong begini. Ya. Ya, oke, saya ulangi lagi. Ketika ikhlasnya benar sempurna sebagaimana praktek yang kita bahas tadi, lurus ke Allah gitu toh? Ya. Lurusnya itu namanya Ihsan. ihsan. Maka teman-teman jawab tidak mungkin ihsan tanpa Ikhlas. ihsan. Juga sebaliknya tidak mungkin orang tidak ikhlas bisa Ihsan. kan begitu toh? Ya. Ya apa enggak? Ya. Sekarang langsung saya ropel aja biar tidak bingung. Ikhlas sempurna duduknya. Ihsannya juga sempurna. Coba lihat di dalamnya. Di dalamnya ada apa? Zikir tadi kan, zikir. Ada zikir Allah tadi. Menghadap Iya. Allah. Iya, di dalamnya ada zikir. Zikir itu apa sih? Zikir Mengingat itu Allah. orang bilang mengingat. Dalam konteks ini yang ingat, ya menyadari, ya merasa, ya bersama, semua menyatu. Itu kan hanya bahasa toh? Iya. Ya. Oke, nanti dikira kayak nginget utang, bukan begitu. Iya. Ya, karena mengingat tuh lebih kepada kerja logika, ya toh? Iya. Kalau ruhiyah itu kerja rasa, kuatnya rasa, kuatnya Dan kesadaran. Lah, ingetan bagian dari kerja logika. Ya, sekian persen dari kesadaran itu. Kan begitu toh? Iya. Ya. Ini yang suaranya bermasalah siapa ini? Mohon di-mute. Ya, yang suaranya bermasalah mohon di-mute. Ya, oke. Jadi seperti itu gambarannya. Duh Ustadz, berarti ikhlas itu luar biasa. Ya bukan luar biasa lagi. Jadi ikhlas itu adalah pondasi dari semua kebaikan. Gitu loh teman-teman. Bisa dimengerti. Loh Ustadz, berarti tahu ilmu ini dan prakteknya udah nggak bisa diomong pentingnya. Ya udah tahu sendiri. Oke, pertanyaan saya berikutnya. Kalau orang ikhlas yang benar, sempurna, di dalamnya ada ihsan. Dan di dalam ikhlas dan ihsan ada zikir. Ada bahasa melihat Allah, ketemu Allah, ngadep Allah, bersama Allah, dan seterusnya. Banyaklah istilahnya. Oke. Dalam praktikum seperti itu, sang jiwa kehambaan, sang diri hamba, hati pikirnya, jiwa dan ruhnya, bahkan dohirnya, menjadi tenang, adem ayem, tentrem, bahagia apa tidak? Iya. Nah, Jam-jam. ketemunya di sini toh. Iya. Nah, bisa dimengerti? Bisa. Maka kalau pengen selamat dunia akhirat ya harus ikhlas. Paham? Mengerti ini? Ya. Nggak usah nunggu nanti setelah mati. Sekarang pun langsung bisa dirasakan. Langsung bisa dibuktikan. Langsung bisa dialami. Dinikmati. Real bisa dinikmati. Bukan katanya. Kalau kata-katanya kan ribet urusannya. Kata Quran, tapi masih kata, ya kan? Kata hadis, kata ustadz, syekh, ulama, guru, kata. Dirimu sudah menangkap
Ini belum dalam bentuk mengalami. Mengerti? Jadi ngomong dalam konteks kebenaran agama, emang idealnya harus ngalamin dulu. Itu idealnya seperti itu. Fir, paham ini? Mengerti? Ngerti, paham. Insyaallah. Arti tidak mungkin kebahagiaan sejati, kegembiraan sejati, kesenangan sejati dalam bingkai kedamaian, ketentraman, kejenjeman, ya, keberkahan tanpa keikhlasan, tanpa ketulusan, tanpa kemurnian dohir batin tidak akan Muncul. mungkin. Ini yang saya maksud. Surga itu sudah kelihatan tanda-tanda. Tandanya. Ya kalau nggak ikhlas terus, ya kelihatan udah nggak ikhlas terus kok. Oke. Kalau ikhlas, ya udah kelihatan dong. Timbangannya itu loh. Secara logika saja sudah bisa kebaca. Gitu lah teman-teman. Oke, bisa dimengerti? Bisa Ustaz, Allah. Oke, pertanyaan saya ini ilmu kelas tinggi ini ya. Saya mancing pertanyaan, teman-teman sudah paham, berarti luar biasa. Teman-teman oleh Allah sudah dikendaki punya serapan ilmu yang cukup tinggi. Ini susah ngajarin orang umumnya orang begini sangat susah sekali. Ya. Oke, pertanyaan saya berikutnya. Sebetulnya yang menjadikan seneng, adem, ayem, tentrem, sejahtera batin yang sejati ini dalam konteks kebaikan, dalam pondasi keikhlasan dan kesempurnaan keihsanan ini apa sebetulnya? Maksudnya? Oke, maksudnya belum paham. Saya ulangi lagi, ya. Kan keikhlasan yang sempurna, kemudian masuk ke keihsanan yang sempurna. Di situ ada zikir toh? Ya. Ya, oke. Nah, kalau zikir, kalau ada zikir itu berarti sholat apa tidak? Sholat. Sholat secara hakikat. Kalau sholat syariat kan wudhu, Allahu Akbar sampai diakhiri salam. Itu namanya sholat syariat. Itu clear, nggak usah dibahas. Dan jangan ditawar-tawar. Pertanyaan saya secara umum. Saat ikhlasnya benar, ihsannya benar, di dalamnya ada zikir. Praktek yang di dalamnya zikir seperti itu loh. Namanya sholat apa tidak? Sholat. Sholat secara hakikat. Yang bikin adem, ayem, tentrem, tenang itu ya sholat yang terus-terusan ini, teman-teman. Zikir itu, zikir. Zikir yang terus-terusan ini. Yang bikin damai, sejahtera, bahagia sejati, dan seterusnya. Itu ya karena terus-terusan sholat ini loh. Terus-terusan zikir ini loh. Dalam bingkai praktek keikhlasan dan keihsanan. Karena dimensi zahir mengikuti dimensi jiwa mengikuti roh, ketiga-tiganya jadi satu rasa dan kesadaran, tak ngadep ke Allah. Berarti rak sholat tah? Ya. Namanya sholat secara hakikat. Inilah zikir yang dimaksud oleh Allah. Qiyaman, saat berdiri ya eling ke Allah. Nah, kalau eling nanti saya takut eling itu lebih ke hafalan lagi nanti. Ya, ini kerja semua, rasa, sadar, ingat, semuanya kerja. Berdiri, ingat, zikir, sholat, duduk, zikir, ingat, sholat. Oke, tiduran, zikir, ingat, sholat. Maksudnya ayat ini menggambarkan orang-orang yang duduk ikhlasnya benar, ihsannya benar, dia
semua posisi tubuhnya, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, dia selalu Zikir. dia selalu Salat. Ini loh orang-orang yang tanda-tanda kekasihnya Allah. Allah. Maka ayatnya bilang alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard dan seterusnya. Hafal tidak ayat ini? Hafal tidak? Ya, sedikit Ustaz. Aduh, repot nih sedikit-sedikit terus ini. Ya Allah. Yang potongan aja, potongan. Oke, paling yang depan doang paling ya berapa kata ini. Ya, nggak apa-apa lah, lumayan daripada nggak sama sekali. Ya, inilah orang-orang yang keren yang dimaksud oleh Allah, ulul albab, orang-orang yang hatinya sudah on terus kepada Allah, rasonya on terus kepada Allah, akal pikiran terdalamnya, kesadarannya, dia selalu berpikir dalam pondasi kesadaran Al-Hayyu Al-Qayyum terus, on terus. Sehingga semua gerakannya, berpikirnya, mikir apapun tetap ketemu Allah karena semua ayat-ayatnya Allah. Ini udah keren nih teman-teman, keren. Kita pengen di sini nih, kita pengen di sini. Nggak punya ilmu susah, punya ilmu aja ribet kok. Bisa dimengerti ini. Sekarang sudah ngerti namanya sholat hakikat ya? Ya. Sholat hakikat mesti tersimpan dalam Ikhlasan. Sholat hakikat pasti tersimpan dalam keihsanan. Ini nggak bisa dipisah-pisah, ini paket. Nggak bisa berdiri sendiri-sendiri, nggak bisa. Kalau masih kelihatannya sakar video ya itu proses, paham nggak? Iya, itu masih proses. Clear? Mengerti? Insya Allah mengerti. Pertanyaan terakhir. Dengan ikhlas yang sempurna seperti tadi, ihsannya sempurna, di dalamnya begitu dibuka ternyata isinya zikir, yang berarti sholat secara hakikat. Kenapa? Alam jiwanya, alam rohnya, diikuti alam dohirnya, ternyata benar-benar sudah menjadi satu padu lurus, ngadap, tawajuh, hudur, khusyuk kepada Al-Hayyu Al-Qayyum, zat hidup yang meliputinya. Pertanyaan saya terakhir. Yang bikin adem ayem, tentrem, jenjem, sejahtera batin, gembira sejati, senang sejati, ini siapa? Allah. Ya Hayyu. Karena sang diri hamba dengan praktek keikhlasan yang sudah benar, praktek keihsanan yang sudah benar tadi, yang dalamnya ada zikir, ada sholat hakiki, di situ dalam peliputan kuat Al-Hayyu Al-Qayyum. Di situ dalam peliputan kuat Nurullah. Maka rasa ke Allah terus. Masya Allah. Maka akal pikiran dengan kesadarannya ke Allah terus. Jadi yang bikin adem aslinya bukan zikirnya, bukan ikhlasnya, bukan ihsannya, tapi isi intinya yang punya nama Allah. Yang punya nama 99 Asmaul Husna, yang punya nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Benernya praktek ikhlas, benernya kesempurnaan keihsanan yang di dalamnya salat hakiki, yang dalamnya zikir, disitulah orang itu dalam genggaman kuat pengaruh Nurullah. Jadi yang bikin adem ayem, tentrem, tenang, senang sejati ya gak fakta real dalam peliputan kuatnya Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini orang kalau sudah sampai ini, ya Allah, benar ini. Clear. Sudah paham ini?
Sudah. Insya Allah, Ya, alhamdulillah. makanya ya nggak mungkin lah kalau nggak ikhlas aja nggak paham bahagia sejati apanya. Iya. Hah? Kan harus benar praktek hati pikirannya. Sudah tidak ada pamrih selain Allah. Nggak ada yang dituju selain Allah. La maqsuda illallah. La matluba illallah. La ma'buda illallah. Kemudian baru akan mampu merasakan onnya rasa, baru akan menyadari onnya kesadaran ruhiyah ilahiyah, la maujuda illallah. Maksudnya ternyata semua wujud hakikatnya dalam peliputan Al-Hayyu Al-Qayyum, dalam penguasaan Al-Hayyu Al-Qayyum, dalam pemeliharaan Al-Hayyu Al-Qayyum, dalam daya dan kekuatan Al-Hayyu Al-Qayyum, dalam pancaran hidupnya Al-Hayyu Al-Qayyum, dalam pancaran ilmunya Al-Hayyu Al-Qayyum, dalam pancaran mendengarnya, melihatnya, berbicaranya, pancaran dari sifat-sifatnya Al-Hayyu Al-Qayyum. Berarti sang diri sudah mampu duduk la haula wala quwata illa billah. Pertanyaan saya tingkat tinggi terakhir. Berarti Ustadz, orang ikhlas yang sempurna, ihsan yang sempurna, pasti harus duduk di la haula. Iya apa tidak? Iya. Kalau tidak gimana caranya? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau egomu masih kelihatan oleh dirimu sendiri, nih sholat gue, nih ibadah gue, nih sodakoh gue. Sorry bro, sorry. Sorry bro, tahu ya bro ya? Iya. Sorry bro, dirimu masih kejebak oleh halusinasimu sendiri. Dirimu masih kejebak oleh ilusimu sendiri. Dirimu masih kejebak oleh khayalanmu sendiri. Dirimu masih kejebak oleh bayang-bayang dirimu sendiri. Jadi yang dilihat dengan kejernihan hati, pikir, rasa, kesadaran, jiwa dan ruhnya bukan Al-Hayyu Al-Qayyum, tapi yang kelihatan dirimu sendiri. Kenapa? Karena belum mampu duduk sempurna pada laku la haula wala quwata illa billah. Lu berarti Ustaz la haula wala quwata billah itu berat sekali. Lu enggak berat semua orang jadi wali. Paham? Ya, iya, wali murid ya. Bisa dimengerti? Setiap hari la haula, ikrar la haula berapa kali? Banyak. Tapi di mulut doang, di bibir kata setan pret bro. Iya. Oke, bisa dimengerti ya? Ya, sudah ketemu ya. Selama ini mungkin ini selama ini menjadi mitos ya. Ya apa tidak? Ya. Selama ini mungkin ini kalau nggak mitos ya mungkin karena tidak ketahuannya jadi kendablekan. Tapi ternyata begitu sudah diajarin oleh Allah lewat ruhiyahnya. Oh ya Allah, begini ternyata. Kelihatan semua teman-teman. Kelihatan semua. Oke. Saya begini ini nggak baca buku 100%. Hakul yakin saya nggak baca buku. Tapi saya diperkenankan oleh Al-Hayyu Al-Qayyum, lihat dirimu sendiri. Lihat apa dalam hati pikirmu, dalam kehidupanmu. Ternyata itu sudah luar biasa. Ilmu-ilmunya Allah dengan ayat-ayat kauniyah. Jawabannya semua ternyata ada di situ. Ya Allah, dulu begitu tidak pinternya. Kalau belum dibuka oleh Allah begitu. Ketutup semua deh. Bodoh terus ya. Iya, bodoh terus memang. Paham?
Clear ini? Sudah mulai mengerti Clear. insya Allah? Ya, Ustaz. Insyaallah. Ini ikhlas. Ikhlas. Maka teman-teman tidak heran ketika ikhlas ini menjadi syarat mutlak dalam menyembah Allah. Maka dalam surat Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu aslinya kita suruh ikhlas. Gitu loh. Dikira iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu apa? Itu praktek real alam jiwa, alam ruh yang diikuti alam zahir tentunya satu kesatuan ngadep lurus ke Allah tanpa motif target apapun. Dia duduk pada la haula wala quwata illa billah, rasa dan sadarnya on tentang nikmat ini, nikmatmu ya Allah. Ini nikmatmu ya Allah. Makan, minum, sehat, istri, anak, rumah, mobil, untung, bisnis, dan seterusnya. Itu nikmat zahir ya Allah. Adapun tenangnya hati, pikir, jiwa, dan seterusnya. Apalagi ketenangan sejati lewat ibadah-ibadah yang ikhlas. Ternyata itu nikmat tertinggimu ya Allah. Tapi kalau hamba belum paham, sok pede, yang penting hamba dan Allah sok dipandang butuh kebaikannya Hamba. hamba. Ya apa tidak? Iya, Bang. Ya apa tidak? Di masa lampau dulu itu deh. Iya, begitulah. Yang begitu gaya kita begitu toh. Iya. Kenapa? Ya karena memang branding di lapangan seperti itu. Ternyata begitu sudah semakin tinggi malu sendiri. Ternyata itu untuk proses. Bisa dimengerti. Jadi ternyata semua apa yang diberikan Allah pada hamba itu untuk kebaikan, untuk kepentingan, untuk kebutuhan diri hamba, diri makhluk itu sendiri. Maka namanya nikmat. Tapi ini kalau bodoh kebaikannya Allah tuh nggak kelihatan. Bahkan Allah dibaca butuh kebaikan kita. Parah nggak itu kira-kira? Parah sekali. Nah, itu kita kayak begitu dulu. Sekarang yang masih agak-agak gitu kan. Alhamdulillah. Seakan-akan serius banget ini. Saya udah ini ya Allah. Tapi kata mungkin setannya yang tertawa. Lah apaan bro? Ini serius-serius banget itu. Ya. Ya, padahal sebetulnya setelah ruhiyah spiritualnya dibuat dewasa oleh Allah, dibuat matang oleh Allah lewat kesempurnaan keikhlasan dan keihsanan tadi, lewat kesempurnaan sholat hakikat dan dzikir yang hakikinya tadi, baru loh ternyata semua untuk kepentingan hamba ya Allah. Ternyata semua untuk kebutuhan hamba ya Allah. Ternyata semua untuk kebaikan hamba, kenikmatan hamba, kelazatan hamba, kebaikan hamba ya Allah. Selama ini ternyata hamba nggak ngerti, hamba belum ngerti, hamba bodoh, hamba masih kotor ya Allah. Sehingga tidak mampu, belum mampu membaca, memahami, mengerti fakta yang ada dalam hati pikir hamba, jiwa hamba ya Allah. Baru nanti begitu nanti. Oke, sekarang udah mulai dong insya Allah. Udah mulai jebol dong. Nah, seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa. Paham semua insya Allah? Ya, iya karena butuh. Wa iya karena stain. Banyaklah ayat tentang ikhlas, sudah banyak sekali. Fa'budillaha mukhlisa. Menghambalah kepada Allah dengan jernih bersih. Ya, oke. Ya, banyak ayat tentang ikhlas banyak sekali. Ya, samplingnya 2 tadi aja.
Karena kalau tidak ikhlas, ibarat buah dalamnya busuk tadi. Menurut orangnya, menurut si pelaku, kelihatannya baik. Begitu nanti di akhirat, raportnya merah semua. Semua. Mengerti? Kayak buah tadi. Dia nyangkanya baik, gemesin, enak. Begitu dibuka, loh, gosok ada ulatnya. Begitu rapot kehidupan dibuka di akhirat, loh, kok merah semua? Kenapa? Karena memang tidak ikhlas. Gitu loh. Clear. Clear. Nah, ini penting sekali. Teman-teman mau kayak apapun jungkir balik dalam ruhiyah, dalam agama. Kalau ini nggak paham, wah berat teman-teman. Oke. Paham itu insya Allah? Ya. You understand? Understood. Ya. Biar agak kelihatan pinter ya. Ya, oke, alhamdulillah kalau paham. Ini ilmu sulit sekali nih soalnya. Ya, dah. Itu ikhlas. Saking pentingnya ikhlas yang menjadi kunci dari semua laku kebaikan hubungannya dengan hamba dengan Allah. Saking pentingnya ini menjadi password. Maka dibikin pelajaran oleh Allah sampai Allah nanya, setan, iblis, siapa orang yang paling kamu takuti? Jawabannya siapa? Orang-orang yang Ikhlas. Ikhlas itu ilmu syariat. Kalau dibahasakan hakikat, orang bisa ikhlas itu bukan orangnya itu bisa hebat. Sebetulnya nggak begitu. Tapi karena Allah berkudroh, berirodah, membersihkan dia lewat nur ilmunya, lewat nur zikirnya, lewat nur zikir khusus umumnya, dengan proses tertentu dia jadi bersih. Jadi bukan dia yang ini aslinya begitu kalau dilihat secara kacamata hakikat. Nah, maka orangnya disebut mukhlis secara syariat. Tapi secara hakikat dia nggak bakal mungkin bisa jadi orang ikhlas tanpa dibersihkan oleh Allah. Maka setan menjawab dengan hakikat. Ya Allah, orang yang paling saya takuti hanya satu, ya Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hanya hambamu yang hati pikirnya, alam rasa sadarnya, jiwa dan ruhnya sudah engkau dudukkan dalam kesempurnaan keikhlasan. Dalam kesempurnaan praktek keihsanan. Karena hati pikirnya, totalitas alam jiwanya, totalitas alam ruhnya, totalitas alam rasa sadarnya, dan diikuti totalitas dohirnya, semuanya satu padu menuju kepada Al-Hayyu Al-Qayyum. Semua satu padu dalam peliputan Al-Hayyu Al-Qayyum. Dari sisi mana saya bisa masuk, ya Allah? Maka digambarkan setan takut. Lawang di situ dikuasai total oleh Al-Hayyu Al-Qayyum. Gitu loh teman-teman. Mengerti? Maka dibahasakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, yang nggak ikhlas kan pada busuk-busuk itu di dalamnya. Iya tak? Ya. Nah, yang nggak ikhlas, kurang ikhlas, setengah ikhlas, ya tak? 1/4 ikhlas, 3/4 ikhlas dalam alam jiwa dan hati pikirnya, jiwa dan rohnya masih ada space yang busuk. Ya mudah setan, memang setan itu tempatnya yang hitam-hitam itu dan ada tempat yang hitam sehingga dia masuk dan bisa mengendalikan alam jiwa dan alam pikir sang hamba itu. Digambarkan dalam konteks seperti itu. Dalam konteks keikhlasan yang belum atau tidak sempurna, keihsanan yang belum atau tidak sempurna, setan masih pede aja. Tapi kalau sudah ikhlas sempurna, ihsan sempurna, setannya mental. Paling ditakuti.
Karena dalam penguasaan totalitas Al-Hayyu Al-Qayyum. Masa mau goda hamba yang ibaratnya dijaga total oleh Al-Hayyu Al-Qayyum. Tidak mungkin. Seperti itu gambarannya. Bisa dimengerti? Clear? Bisa. Clear. Nah, ini tentang ikhlas. Ya, udah ini juga ya waktunya, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan diberi faham oleh Allah. Amin. Ini ilmu yang penting sekali. Nah, kalau teman-teman belum dibuka oleh Allah, dibuka berkali-kali, didengerin berkali-kali. Sampai hatinya dibuka oleh Allah dan faham, ngerti, kemudian praktekkan itu, ikhlas. Bisa dimengerti? Pertanyaan saya berikutnya. Di dalam ikhlas, mungkinkah ada ngomel? Tidak mungkin. Nggak ada. Maka kalau di antara kita ada bagian amaliyah-amaliyah, aktivitas-aktivitas yang diomel-omelin, itu tanda dirimu tidak Ikhlas. Busuk. jadi kebusukannya bocor. Jadi ibaratnya ada lubangnya dikit, baunya kecium dari luar. Paham nggak? Lah, gitu loh. Oke. Ada ulatnya. Mungkinkah orang yang ikhlas sempurna, ihsan sempurna? Iya. Apa tadi? Pertama apa tadi? Ngomel. Apa tadi? Ngomel. Ya, yang kedua, mungkinkah orang yang ikhlas sempurna, ihsan sempurna, apa namanya, gondok? Nggak Nggak ada. mungkin. Tidak mungkin. Nggak gondok, nggak ada. Ya. Saat hati kita gondok, berarti pada bagian aktivitas itu diri kita tidak Tidak ikhlas. ikhlas dalam menerima ujian Allah. Allah. Iya apa tidak? Coba ayo dirasakan. Iya. Iya, betul. Benar ini? Sudah clear? Clear, Ustaz. Sudah clear. Loh, Ustaz, jangan-jangan saya belum ada yang ikhlas sama sekali, Ustaz. Lihat sendiri aja ya, nggak usah tanya saya. Ya. Oke. Kalau masih ada apa namanya? Mohon maaf, ngambek-ngambek dalam satu aktivitas apapun, ngambek-ngambek, nggak cowok nggak cewek sama, itu tanda orang itu sedang ikhlas apa tidak? Tidak. Tidak. Orang itu tidak. Sedang tidak ikhlas. Ya. Orang itu sedang kotor hatinya. Maka dia langsung diberi punishment oleh Allah. Penderitaan jiwa. Panas. Panas, megap-megap. Tahu begitu diulang-ulang terus. Saking nggak pinternya ya kan? Iya, iya. Ya, aduh, ya Allah, repot urusannya ya. Tiap hari sholat. Tapi nggak ngerti masalahnya di mana kan begitu tah? Ya, oke. Ketika ada orang itu dalam satu aktivitas tertentu, dia jengkel. Ya, tahu jengkel semua ya? Bukan jengkol, jengkel ya. Iya, kalau jengkel kalau ngantuk bisa jadi jengkol ya. Ya, oke. Jengkel ya, hatinya gondok kali ya. Itu ikhlas apa tidak? Tidak. Ya. Maka tidak mungkin orang yang ada sifat-sifat ini tadi hatinya dalam ketenangan sejati. Tidak akan mungkin. Karena hatinya sedang dalam kotor. Proses. Tapi jangan terus-terusan prosesnya. Oke. Jadi mengerti? Ya, iya. Kesel. Ngomel ya sama. Kejelekan kita kan sering ngomel juga. Ngomel itu busuknya hati. Ya, ngeceplos ke mulut.
Apa yang diinginkan dari omelan itu? Pasti intinya protes. Tidak mau menjalankan tugas dengan baik sepenuh hati. Karena memang nggak bisa ngadep ke Allah secara sempurna. Dengan keihsanan yang sempurna. Iya. Dijamin mutu. Itu pasti tidak Tidak ikhlas. Tengah ikhlas. Ya itu boleh. Ya silakan. Masih proses menuju ikhlas. Ya, jangan galak-galak lah ya. Ya, tapi yang jelas kita bisa langsung merasakan. Oh iya, kenapa ya kalau kalau sifat-sifat tadi muncul kok langsung kita menderita? Ya itu Nggak tanda enak. bahwa Allah nggak suka. Kamu salah, kamu belum benar, bro, gitu loh. Kamu belum duduk ikhlas, hati pikirmu belum jernih, kamu belum ihsan, kamu belum masuk ke zikir yang sejati, kamu belum masuk ke zikir sholat yang hakiki. Kiki. Oke. Maka orang yang sering kesel, ngomel, gondok, apalagi tadi ngambek, Grundel. satu lagi gerundel, apalagi itu pasti tiap hari ya megap-megap dan bikin aura diri dan aura sekitar jadi tidak nyaman karena memang efek dari kotornya dalamnya tadi, dalamnya rak busuk toh. Nah, kemudian lubang jadi ke bau di luar. Reaksi apa yang ada di dalam. Clear, mengerti ini? Ngerti. Ini nggak perlu katanya. Kalau katanya mah meribet. Ini langsung bisa dibuktikan dan dirasakan langsung, dialami langsung. Berarti ilmu yang mutlak kebenarannya. Kan begitu dah? Iya. Ada. Kalau katanya itu ribet urusannya. Ada. Mungkinkah dalam ikhlas? Oke. Dalam ikhlas ada gerutu. Tahu nggak gerutu? Gerutu itu apa bahasa? Grundel. Sama. Ya, gerundel ya sama ya. Oh, iya. Iya, sebetulnya jalanin sih jalanin, tapi dalam hati gerundel. Kalau orang Jawa bilang gerundel. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Gerutu. Apa tadi? Emang Gerundel tadi ya. Jadi ngomel karepnya sendiri di dalam alam hatinya, walaupun tidak ngeceplos di luar, ditahan di dalam hati sebagai bentuk keprotesan dari amal atau aktivitas yang dia lakukan. Entah dia tidak ikhlas karena tidak syukur atau tidak ikhlas karena tidak ridho. Berarti ikhlas itu dalam konteks kehidupan kan ada dua bentuk tuh nanti. Ikhlas dalam konteks menerima yang baik namanya syukur, ya kan? Iya. Ya apa tidak? Iya. Kemudian ikhlas dalam menerima yang tidak enak dalam kehidupan namanya ridho. Kalau ikhlasnya ibadah berbuat baik, ya prakteknya kayak tadi. Tapi ketemunya sama dalam bentuk praktikum yang sama. Clear, paham ini? Ya, insyaallah, alhamdulillah. Ya. Mungkinkah orang yang ikhlas, ya, apa namanya, hidupnya tidak berkah? Oh, nggak mungkin berkah. Tidak mungkin. Dengan keikhlasan yang diberikan oleh Allah, tak di dalam alam jiwa, ruh, diikuti zahirnya, yang selalu ngadep pada Allah, hidupnya akan terasa selalu berkah. Oke, banyak bersyukur, sedang bersyukur, kurang bersyukur, minus pun tidak protes, tetap ridho dan sabar pada Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, bisa dimengerti ini? Bisa dimengerti? Alhamdulillah bisa. Ya, penting apa tidak ini? Sangat penting. Penting sekali, sudah nggak bisa diomong lagi. Inilah kunci atau password kebahagiaan sejati, ketenangan sejati, kedamaian, ketentraman sejati.
yang sekaligus menjadi kunci diterima atau tidaknya ibadah hamba oleh Allah. Allah. Jadi sebetulnya ibadah hamba itu diterima apa tidak sudah kelihatan apa belum kalau sudah tahu ilmunya. Sudah. Ngapain nunggu nanti setelah lu kok nanti terus ribet urusannya. Ngelihatnya sekarang ini ngelihatnya. Maka Sayyidina Umar bilang hasibu qabla an tuhasabu. Lihat dong apa yang ada dalam hati pikirmu, jiwamu, dirimu, dohir batinmu. Sekarang jangan nanti sebelum dihisab secara hakiki oleh Al-Hayyu Al-Qayyum. Kalau sekarang udah bener, ya insya Allah udah kelihatan rapotnya. Asal duduknya ikhlas. Kuncinya di situ aja kuncinya. Rasa langsung bisa dirasain. Keberkahan langsung bisa dirasain. Ketentraman, kejenjeman, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan langsung bisa dirasakan, dialami. Tinggal nunggu mati. Lah, teman-teman saya kasih tahu rahasianya nih. Ini ilmu tingkat tinggi nih. Orang-orang yang oleh Allah sudah didudukkan pada praktek yang real, benar, keikhlasan yang sempurna seperti tadi. Keihsanan yang sempurna seperti tadi. Yang di dalamnya berupa inti zikir hakiki, sholat yang hakiki tadi. Kalau ini tensinya tinggi sampai 24 jam, orang-orang itu di mata Allah insya Allah sudah dihitung ba'dul aulia. Sudah dihitung para kekasih Allah. Jadi teman-teman ngerti. Diriku ini preman, setengah preman. Atau ini ngerti. Cara melihatnya begitu. Dan itu bukan kehebatan kita. Loh. Ternyata nikmatnya Allah. Rahmatnya Allah. Fadlnya Allah. Itulah. Bisa dimengerti? Nah. Yang 3 dimensi zahir sudah ngikuti jiwa, jiwa sudah ngikuti ruh, selalu duduk pada rasa yang suci dalam tadi, kesadaran duduk ke kesadaran yang suci dalam tadi, ketiga-tiganya selalu ngadap ke Al-Hayyu Al-Qayyum, melihat ke Al-Hayyu Al-Qayyum, bertemu pada Al-Hayyu Al-Qayyum, bersama pada Al-Hayyu Al-Qayyum, yang tensinya sudah tinggi bahkan sampai 24 jam, inilah insya Allah orang-orang yang jasadnya tidak akan busuk. Jadi mengerti. Dirimu ngerti. Sekarang ini insya Allah udah ngerti. Mengerti. Melihat bukunya sendiri, hati pikiran sendiri masa nggak bisa. Nah, bukan hanya tidak busuk, tapi orang-orang yang duduknya di sini sudah sempurna keikhlasannya, keihsanannya, mau meninggal itu nanti sudah dikasih tahu oleh Allah. Ada makhluk yang datang, malaikat tentunya, bro. Ya, Rabu depan habis zuhur pulang, bro. Siap. Gitu. Udah dikasih tahu. Kalau duduk keikhlasannya di sini sudah sempurna, keihsanannya sempurna, waktu demi waktu, nafas demi nafasnya benar-benar menjadi zikir yang hakiki, sholat yang hakiki. Serius ini enggak, bukan canda-candaan ini. Ada makhluk yang datang, bro, minggu depan pulang kampung, ya habis asar, bro, ya. Oke, seperti itu. Dalam bentuk fisik ngasih kabar, bisa dalam bentuk mimpi ngasih kabar. Tapi intinya baik fisik ruhiyah maupun mimpi, hati pikirmu faham 100%, yakin 100%. Ini kabar dari Al-Hayyu Al-Qayyum, siap menjalankan tugas.
Maka orang-orang yang duduknya sudah dalam kesempurnaan keikhlasan, keihsanan, ya mati bukan ya nggak harus ditakuti. Untuk apa ditakuti? Di alam dunia ya selalu ketemu Allah lewat kesempurnaan keikhlasan keihsanannya. Nanti setelah ganti alam ya tetap ketemu Allah lewat kesempurnaan jiwanya dan ruhnya yang silem di samudra ketunggalannya Al-Hayyu Al-Qayyum. Hanya pindah alam doang. Gak usah dipikir itu istri, suami, anak, rumah, mobil, jabatan. Gak usah dipikir. Paham? Mengerti? Enak toh? Ya. Ya. Ini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Agak panjang kajian kita untuk terkait tentang kebahagiaan sejati ini, akan sedikit membahas sifat-sifat yang baik ya. Setelah yang baik-baik dimunculkan oleh Allah bersamaan keikhlasan dan keihsanan tadi, itulah yang disebut oleh para arifin namanya liqaullah, selalu ketemu Allah. Cuman kalimat ini kalau didengar orang yang nggak paham, ya jadi rumit, jadi susah, bahkan bisa jadi dianggap sesat. Mengerti? Nah, karena ini ilmu yang ya begitulah, tinggi. Clear ya? Mengerti insya Allah ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, tulis saja, yang akan datang bisa ditanyakan. Nggak perlu kenceng-kenceng, yang penting jalan santai tapi masuk ke hati pikiran benar sehingga teman-teman bisa mengamalkan dengan baik. Nanti kalau teori kenceng-kenceng ternyata enggak, ini lebih bahaya juga ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.